Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk hari ini, hari Jumat ya, tanggal 1 Desember sampai dengan hari Senin ya. Hari Senin, bentar tanggal berapa ya? Tanggal Senin tanggal 4 Desember 2023 ya. Jadi untuk Jumat ini sampai dengan Senin, pada saat saya bahas ini masih sesi satu break ya, hari Jumat ya. Jadi setelah saya bahas, saya post di YouTube sebelum marketnya close, Anda punya keputusan mau buy atau tidaknya seperti itu ya. Jadi nggak terlambat sih ya. Selama yang saya sebut itu masih bagus ya, Anda mau buy sebelum tutup ya masih boleh buy. Atau kalau misalnya Anda sudah punya, kalau misalnya kena stop loss ya, Anda jangan lupa pasang automatic order untuk stop lossnya atau trailing stopnya seperti itu ya. Jadi ini ada dua bagian. Bagian pertama 7 saham, nanti bagian kedua bersambung 7 saham yang lainnya. Saya mulai dulu untuk yang pertama. Yang pertama saya bahas adalah untuk saham Gojek Tokopedia ya. Ini sebelumnya sudah saya bahas di analisa saham harian ya. Rekomendasi saham harian juga sudah saya bahas. Kenapa saya bahas lagi? Karena dia masih bagus ya potensialnya. Kalau kita perhatikan ini sesuai dengan yang saya sudah berikan ya. Jadi breakout ke atas 98 yang mau tambah lagi atau average up silakan target price berikutnya di 119, 131 dan 147. Yang mau buy sekarang boleh atau kalau misalnya takut mau tunggu buy weakness Anda bisa tunggu di MA20-nya. MA20-nya di harga 86 ya. Jadi untuk GoTo mau langsung buy boleh, tapi saya ingatkan memang dia kadang-kadang setelah naik 3 hari atau 4 hari dia bisa koreksi ya. Jadi Anda bisa tunggu buy weakness di sekitar area MA20-nya nanti mungkin sekitar 87 atau 88 ya. Kalau misalnya ada koreksi jangan langsung buy. Tunggu rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kalau buy weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher karena uptrendnya masih cukup bagus ya. Jangka pendeknya naik ke atas 104 kita buy atau tambah lagi yang sudah punya ya average up ya. Harga price berikutnya sudah saya gambarkan di sini 119, 131 dan 147. Kalau lebih cukup ya untuk Gojek Tokopedia, GoTo ini cukup ya. Oke, berikutnya untuk ASII. Jadi ASII ini hari ini rebound kencang ya. Ada yang ditanya di grup saya, oh kenapa Pak Sunar kok rebound? Padahal kan dia keluar dari indeks ya. Terus ada juga yang lihat dari broker, sebelumnya broker apa yang sadis jualan tapi dia beli ya. Terus hari ini rebound apakah karena broker tersebut buy atau gimana? Kalau saya sih fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Terus terang untuk ASI ini saya sudah pernah cerita sedikit ya di small group saya. Jadi saya sebelumnya 2 kali gagal di ASI ya karena saya buy weakness kemudian dia naik nggak lama lagi turun lagi saya kena cut loss 2 kali tapi saya masih sisa sebagian. Nah hari ini pagi ini saya buyback ya karena ini garis saya ya saya sudah gariskan sebelumnya 5.600 ke atas saya mulai buy. Sebenarnya saya pasangnya saya pakai acuan dari high-nya dari hari kemarin tanggal ini ya tanggal 30 November high-nya kan di 5575 jadi naik ke atas 5575 saya mulai buyback naik ke atas 5.600 tambah lagi kemudian average up lagi. Nah apakah boleh buy Pak Sunar? Kalau mau buy sekarang sih boleh aja tapi jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena ini masih kecenderungan jangka pendeknya masih testing MA20-nya. MA20-nya masih mengarah ke bawah ya. Jadi mau buy boleh tapi jangan terlalu agresif banyak-banyaknya gitu ya. Kalau mau tunggu buy weakness ya tunggu aja di 5550 sampai 5.600. Artinya kalau dia turun lagi jangan langsung buy. Tunggu kalau dia rebound memantul ke atas ya. Kita barusan buy. Nah ini sebenarnya dia masih testing lagi area support yang barusan saja ditembus ya resistennya ya. Jadi resisten 5.600 sebelumnya ditembus, sekarang berubah fungsi menjadi supportnya 5.600 ya. Selama dia bertanda atas 5.600, dia masih ada potensial untuk ke 6.000 ya. Jadi kalau mau tambah lagi average up, saran saya menggunakan acuan dari hadis ini ya, 5750. Jadi kalau dia naik ke atas 5750, Anda mau tambah lagi average up silakan, kemudian naik lagi ke atasnya 5850 ya. Naik lagi tambah lagi ya seperti itu. Jadi baiknya bertahap aja jangan terlalu agresif karena ini masih kecenderungan testing MA20-nya. MA20-nya juga masih mengarah ke bawah. Walaupun dia rebound bisa saja ini technical rebound, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Ya, jadi jangan takut, wah Pak Sunar ini paling PHP ini Pak Sunar, pembelian harapan palsu nanti juga turun lagi. Nggak pasti ya. Jadi kalau sudah naik, jangan dicurigai turun. Yang penting adalah Anda pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya, seperti itu ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk BBRI. BBRI ini masih cukup menarik. Saya masih hold untuk BBRI ya. Jadi yang mau buy weakness Anda bisa tunggu di 5175. Kalau nggak dikasih mau langsung buy atau tunggu nanti MA20-nya ketika dites ya. Dipotong dari atas ke bawah. Kemudian memotong lagi ke atas kita baru sampai. Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Kalau dia berhasil naik ke atasnya 5 di sini kan 5350 garis saya ya. Jadi ini sudah lumayan bagus ya kalau mau buy. Kemudian naik lagi ke atas 5450, ini adalah batasan dari resisten terdekatnya, minor resistance ya. Jadi kalau naik ke atasnya 5450, Anda tambah lagi average up boleh, target price berikutnya sudah pernah saya gambarkan sekitar 5.600 sampai dengan 5750.
Itu untuk BBRI ya. Jadi intinya di sini selama bertahan di atasnya 5.000 itu masih cukup menarik ya untuk BBRI. Nah, apakah mungkin Pak Suntar nanti koreksi lagi balik ke 5.000? Semua kemungkinan ada. Jadi Anda yang sudah punya jangan terlalu takut. Terus yang belum punya jangan didoakan turun. Biasakan mulai dari pengalaman saya tahun 2013 di saham, saya nggak pernah mendoakan yang jelek. Ya, gara-gara pengen punya sahamnya harus didoakan turun. Saya nggak pernah seperti itu karena saya percaya market selalu kasih kesempatan. Kalau misalnya masih down trend, justru saya menunggu kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas. Jadi agak ke atas sedikit saya barusan buy. Seperti contoh ini ya. Ini memang dia sudah rebound, tapi kan MA20-nya masih cenderung melandai. Nah, ketika dia sudah mulai naik lagi, ini pasti dikasih kesempatan. Dia pullback kan, terus kemudian rebound, kita bisa buy. Ya. Jadi kalaupun kita mengharapkan turun lagi sampai ke 4.000 lagi, 4.800 ya kita nggak dikasih ya seperti itu ya. Dia malah naik lagi kan ketika ketinggalan profit ya seperti itu. Jadi kita itu fleksibel aja. Kalau misalnya kena trading stop atau stop loss, kena jual, kemudian dia berbalik arah lagi ke atas ya kita lihat uptrendnya apakah sudah mulai bagus lagi atau sebelumnya koreksi sesaat kemudian dia melanjutkan uptrendnya ya seperti ini ya. Dia cenderung naik kemudian koreksi konsolidasi tapi koreksinya ini masih dalam batas wajar lah ya. Masih di atasnya MA20 juga. Jadi untuk BBRI ini masih cukup menarik. Kalau mau buy silakan. Buy-nya bertahap aja, naik kita tambah lagi average up. Tapi kalau turun biasakan jangan di average down ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Telkom. Telkom terus terang aja terakhir saya kena jual ya. Kena 3 trailing stop sih ya. Waktu dia turun koreksi di sini kena 2 trailing stop, kemudian dia naik, dia pullback kan ini ekor panjang ke atas kan. Jadi saya jual, tapi saya belum buyback ya. Bagi yang punya Telkom, kalau mau buy sebenarnya sih ini tanggung ya di tengah-tengahnya antara 3.700 sampai 3.900. Mau buy langsung boleh, tapi jangan terlalu banyak atau tunggu buy weakness di MA20-nya. MA20-nya ini belum dites ya, jadi belum dipotong dari atas ke bawah. Tapi kadang-kadang nggak selalu dites ya, nggak selalu dites di 3.700. Jadi Anda mau buy on weakness di 3.700 boleh. Tunggu kalau turun, kemudian rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Itu yang mau buy on weakness. Kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher, naik ke atasnya 3820 di sini ya. Kita boleh buy-nya bertahap aja. Kemudian breakout ke atas 3.900, target price berikutnya di 4.000 dan 4.200. Target price itu bukan take profit ya. Jadi TP itu saya lebih suka menyebutnya target price. Kalau take profit, profit taking ya, PT yang belakangnya. Kebalikannya. Nah, kalau dia breakout ke atas 4.200, target price berikutnya untuk Telkom ini di sekitar area 4.360, kemudian berikutnya lagi di 4.500. Intinya di sini untuk Telkom selama dia bertahan di atasnya 3.700, dia cukup bagus ya. Ya paling tidak 3.600 lah maksimum stop loss-nya. Kurang lebih cukup ya untuk Telkom. Berikutnya untuk Arto. Arto ini sudah siap-siap konsolidasi, dia berusaha untuk breakout lagi. Saya sudah sering sebutkan kalau nggak salah ini ada lebih dari 4 video ya, kurang lebih mungkin 5 video atau 6 video bahas mengenai Arto. Pada dasarnya di sini ya, yang mau buy weakness Anda bisa tunggu di 3.000, 2720 atau 2.400. Jadi tunggu koreksi, rebound, mantul ke atas, kita berusaha buy. Tapi bukan berarti saya mendoakan turun, enggak. Saya kalau sudah naik enggak mau doakan turun, saya enggak mau. Karena ada yang sudah buy di bawah, ya kan, enak, profit bersama kan. Perkara kita nggak punya, terus kita doakan yang jelek supaya dapat barang murah, ya boleh aja sih. Tapi saya takutnya kalau kita didoakan turun ya, doa yang jelek ya, turun terus, nanti beneran dikabulkan. Doa kita dikabulkan kasih murah ya. Turun lagi, kasih murah lagi, turun lagi, kasih murah. Nah, kapan take profitnya nanti ya? Ya kan? Kan keuntungan di saham kan ada dua, capital gain sama dividen. Capital gain kan buy low, sell high. Nah, kalau kita buy low, kemudian dia go lower, lebih rendah lagi, masa kita sell lower? Ya kan? Nanti lower lagi, kita buy lagi, kalau lower lagi gimana ya? Ya kalau nanti naik, kalau nggak naik, ya kan seperti itu. Ya kita doakan naik, semua profit bersama. Perkara Anda ketinggalan, ya sebenarnya market selalu kasih kesempatan ini masih bagus ya. Jadi pasang stop lossnya di 3.000 dan 2720, breakout ke atasnya high-nya di sini 3.330 atau sudah di atasnya 3.300 kan. Menjelang penutupan nanti kalau mau buy silakan naik ke atas 3520 tambah lagi average up. Ini saya sudah bahas ya. Ini masih bisa naik lagi ke 4.380 dan 6.600. Jadi kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Ya. Sebelumnya ada yang nyindir saya, dia bilang kalau naik hijau kita beli, turun merah kita jual, kasih makan bandar katanya gitu ya. Itu salah ya seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara mengenai trennya, selama uptrendnya masih bagus, dia breakout seperti ini higher high, ya kita boleh buy average up ya, buy hasil higher ya. Ya memang sebelumnya juga saya pernah disendir juga Pak Sunar ngajari buy kok di ketinggian. Enggak ya. Untuk Arto ini dari bawah sebelumnya sudah pernah saya bahas ya. Jadi jangan salah paham, jangan bilang
wah sudah naik tinggi, dibahas Pak Sunar gimana itu. Enggak, di video saya sebelumnya sudah saya bahas. Jadi yang wajib nonton, mengikuti, mencatat, dan juga pasang automatic order buy. Ya kalau tertarik ikutan buy ya lumayan profitnya. Sudah lebih dari 60% ya. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi kita itu harus fleksibel. Jadi prinsip saya follow the trend, ride the bull ya. Kalau dia bullish, afternya kuat, bullish ya, kita menaikin banteng, bull ya, banteng ya. Tapi saya nggak mau kalau turun-turun terus, beli-beli terus ya. Turun-turun, beli lagi, memang murah. Saya takutnya kalau turun terus, beli terus, nanti keinjak-injak beruang ya. Kalau bull kan banteng, kalau bear kan bearish ya. Kalau dia downtrend bearish berarti ya. Dia keinjak-injak beruang nanti kalau kita beli terus. Ya saya maunya menunggang banteng ya. Bukan karena hijau beli terus nanti merah jual karena kasih makan benar, enggak ya, salah ya, pikiran seperti itu salah. Jadi jangan berpikiran negatif. Saya tidak pernah menyesatkan orang lainnya. Kalau misalnya saya bilang boleh buy lagi average up ya karena memang uptrendnya masih bagus, tapi kalau gagal ya memang karena marketnya ya, saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar sahamnya, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk cuan ini masih bisa naik lagi kan. Nah ini trading range-nya sudah saya berikan, setiap kelipatan kurang lebih 600 ya. Jadi 8.400 kalau dia rebound mantul ke atas yang misalnya sebelumnya belum punya, kalau mau buy silakan. Nah, ini target price 9.000 sudah tercapai. Apakah lebih baik take profit Pak Sunar ya? Sebenarnya uptrend-nya masih cukup kuat ya. Tapi perlu diperhatikan juga nanti jangan-jangan seperti AMMN Pak Sunar tiba-tiba dibanting terus hari berikutnya juga dia masih turun lagi. Ya nggak ada yang tahu. Jadi yang penting kalau Anda punya saham cuan ini atau pengen trading di cuan ini, Anda harus punya mindset ya kan, mau untung juga harus siap resikonya ya seperti itu ya. Ya semua ada resikonya ya kan seperti itu ya. Jadi kalau Anda buy jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya. Kalau perkara nanti bisa drag down ya, Anda siap nggak menanggung resikonya dengan cuan yang potensial cuan yang diberikan ini masih bisa naik paling tidak ke 10.200 sampai 10.400 ya. Tapi kalau sebelumnya ini 600 berarti saya tetap konsisten aja, saya kasih target berikutnya 10.200. Jadi kalau dia breakout ke atas 9.600, target berikutnya 10.200. Saya pakai acuan setiap kelipatan 600. Ya buktinya dia lumayan rapi juga sih ya, nggak persis tapi ya lumayan lah. Jadi kalau yang mau buy on weakness tunggu di sekitar poin garis-garis yang saya berikan ya. Turun jangan langsung buy. Seperti ini sebelumnya turun di bawah 8.400 jangan langsung buy. Tunggu kalau rebound mantul ke atas kita barusan buy. Pasang aja automatic order, ketika dia naik ya kita buy. Ya sambil pasang stop lossnya di garis bawahnya 7.800 dan 7.200. Kalau yang mau tunggu buy on weakness di MA20 juga boleh. Ini kemungkinan nanti dikasih di 7.200 ya kalau mau buy on weakness di MA20-nya. Jadi buy on weakness itu kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas ya, kita berusaha buy. Tapi perlu diingat, MA20-nya tidak boleh mengarah ke bawah. Kalau melandai boleh, kalau dia turun tajam ke bawah, tapi dia testing kemudian dia naik lagi, walaupun dia rebound mantul ke atasnya MA20-nya, tapi kalau MA20-nya mengarah ke bawah, ya lebih baik jangan dulu ya. Ya kalaupun mau coba trading ya sedikit aja, karena yang penting arah MA20-nya jangan sampai mengarah ke bawah terus Anda buy on weakness. Nanti ceritanya bukan buy on weakness, ceritanya nanti Anda ikutan menyelam ke bawah ya seperti itu ya, diving ke bawah nanti ya. Lebih cukup. Berikutnya MDKA ini sudah bagus, sudah saya bahas ya. Jadi jangan salah paham nanti bilangnya oh Pak Suntar sudah naik kok dibahas. Enggak, saya sudah bahas sebelumnya. Nah ini kalau yang belum punya, Anda bisa tunggu buy on weakness di MA20-nya mungkin sekitar 2380 ya, saya kotain di sini ya. Atau 2480. Artinya kalau koreksi turun kita jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Nah kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atas 2670 kita buy, naik ke atas 2850 tambah lagi average up, naik ke atas 3050 tambah lagi ya. 3030 di sini ya. Pakai pas berikutnya 3470. Jadi intinya di sini untuk MDKA ini selama dia uptrendnya masih bagus, kita boleh tambah lagi ya. Kalau dia breakout akhir high. Ini resistennya lumayan kuat ya, 2670. Tapi kita jangan takut resistennya. Jadi jangan sampai analisa teknikal resisten itu membatasi kita untuk cuan atau profit lebih tinggi lagi. Karena asumsinya, wah itu kena resisten Pak Sunar, kita TP dulu aja, take profit aja. Nanti kita beli lagi di bawah. Belum tentu ya. Jadi kalau dia breakout ya kita buy high sell higher kalau mau ya. Yang belum punya kalau mau tambah lagi average up juga boleh. Ya, kurang lebih cukup ya. Ini ada 7 saham yang sudah saya bahas. Nanti berlanjut ke saham yang part kedua ya. Untuk tanggal 1 Desember sampai dengan Senin tanggal 4 Desember 2023. Eh, Cukup sekian. Kemudian di akhir video seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat ya. Sekian.